Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di tema 8 ya, dengan judul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Hari ini kita masuk subtema 1 dengan judul aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Menjadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku, untuk yang pertama yaitu di pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, masing-masing rumah pasti memiliki aturannya sendiri-sendiri. Apa itu aturan ya? Aturan itu sesuatu yang harus kita taati. Nah, apalagi ini aturan keselamatan yang ada di rumah. Contohnya, nah itu ada seorang ibu dan anak yang sedang memotong sayuran ya. Ibu berkata, "Sini ibu, biar ibu saja yang memotong sayurannya." Artinya aturan keselamatan yang ada di percakapan tersebut yaitu jangan bermain benda tajam sembarangan ya, tanpa pengawasan dari orang dewasa atau kedua orang tua, karena itu sangat berbahaya. Selanjutnya ada anak yang sedang bermain api. Apa aturannya? Ya, sekalian jangan bermain api sembarangan ya, tanpa pengawasan dari orang dewasa atau kedua orang tua kalian. Nah, itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu contoh aturan keselamatan yang ada di rumah. Nah, di rumah kalian pasti memiliki aturan keselamatan masing-masing. Selanjutnya peraturan atau tata tertib di rumah. Nah, setiap rumah ini memiliki aturan dan tata tertibnya sendiri ya. Contoh, nah pagi hari membereskan kamar pukul 5.30. Nah, itu salah satu contoh aturan. Ya, jadi setiap pukul 5.30 atau setengah 6 kalian itu wajib membereskan kamar. Kemudian membantu orang tua pukul 6. Nah, ketika sudah pukul 6 itu kalian sudah harus membantu orang tua, misalkan mencuci piring setelah kalian sarapan pagi. Ya, minimal itu piring yang kalian pakai ya. Nah, selanjutnya belajar pukul 7 malam. Nah, setiap pukul 7 malam itu kalian harus wajib belajar. Nah, itu yang namanya aturan. Jika kalian melanggar, biasanya itu ada sanksinya. Nah, setiap aturan di rumah itu berbeda antara rumah kalian dan yang lainnya. Setiap orang itu memiliki aturannya masing-masing. Selanjutnya, aturan di rumah Raisa. Nih contoh ya, aturan di rumah Raisa yaitu aturan saat makan malam. Keluarga Raisa adalah keluarga yang disiplin. Ada aturan yang harus ditaati. Misalnya saat makan malam, berikut aturan makan malam yang harus ditaati. Ini contoh di keluarga Raisa. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kedua, duduk dengan posisi yang benar.
Yang ketiga, tidak berlebihan mengambil makanan. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, tidak boleh makan lebih dari pukul 9 malam. Yang keenam, tidak makan sambil bicara. Yang ketujuh, selesai makan alat makan segera dicuci. Nah, itu contoh aturan yang ada di rumah Raisa. Nah, di rumah kalian pasti memiliki aturan sendiri ya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar penggunaan huruf kapital. Nah, masih ingatkah apa itu huruf kapital? Ya, huruf kapital itu huruf besar ya. Ya, penggunaannya di mana saja? Ya, penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu huruf besar digunakan pada awal kalimat. Contoh, Nina berterima kasih kepada Ani karena telah menolongnya. Nah, kata awalnya itu Nina. Nah, N-nya itu harus besar. Selain itu, jika ada nama, itu juga menggunakan huruf kapital ya. Nama orang itu menggunakan huruf kapital awalnya. Selanjutnya, huruf pertama kata ganti Tuhan. Contoh, sungguh indah alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, nah, kata S-nya itu kenapa besar? Ya, karena berada di awal kalimat. Nah, kata Tuhan itu juga hurufnya besar, yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya juga besar. Nah, itu contoh penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang tugas individunya. Setelah kalian tadi belajar tentang aturan, kemudian penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang tugas individunya yaitu tuliskan aturan-aturan sehari-hari yang harus kamu lakukan yang ada di rumahmu. Kemudian perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kalian harus menulis aturan yang ada di rumah. Nah, setiap anak-anak pasti aturannya berbeda-beda ya. Kemudian kalian perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, yaitu muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca jam. Ya, sudah pada bisa belum ini membaca jam? Ya, contoh itu ada gambar anak bangun tidur. Bangunnya pukul berapa itu ya? Ya, Dewa bangun pagi di saat jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti Dewa bangun pukul berapa ini? Jarum pendek di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Nah, pukul berapakah Dewa bangun tidur? Pukul berapa? Ya, benar, pukul 5 pagi. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjangnya itu menunjukkan menit ya. Jarum pendek menunjukkan angka 5, kemudian jarum panjangnya di angka 12, berarti pukul 5. Contoh lagi, ada anak sedang berpamitan kepada orang tuanya. Ya, ketika mau berangkat sekolah, Nina berangkat sekolah saat jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Ya, pukul berapa Nina berangkat sekolah? Pukul berapa ya? Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Pukul berapa? Ya, pukul 7. Benar. Itu ya. Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP. Akan belajar apa kita hari ini? Ayo bernyanyi. Ada yang suka bernyanyi? Suka ya. Bernyanyi itu bisa menghilangkan ya stres atau rasa sedih. Nah, jika kita merasa sedih, boleh kita bernyanyi untuk meluapkan perasaan kita, oke? Bernyanyi adalah kegiatan mengeluarkan suara dengan nada yang indah dan beraturan ya. Dengan nada yang indah ya, jangan asal nyanyi. Setiap
lagu itu pasti ada nadanya yang indah dan beraturan. Jika dinyanyikan dengan benar akan menimbulkan ya keindahan, enak didengar. Agar bernyanyi dengan indah, ada banyak aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tekanan nada. Ya, ada aturannya ya. Salah satunya itu tekanan nada. Apa tekanan nada itu? Tekanan nada disebut sebagai dinamika nada. Ya, nama lain tekanan nada itu dinamika nada. Ada nada yang dinyanyikan dengan tekanan yang kuat, ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Nah, kalau tekanan yang kuat itu biasanya di awal kita nyanyi atau di awal kata kita itu nyanyi, biasanya itu ada penekanan yang kuat. Ya, nyanyikan lagu di bawah ini. Judulnya Pelangi. Pasti kalian sudah pada hafal ya. Ciptaan siapa itu? A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, bisa ya, semuanya ya. Nah, yang penekanannya kuat yang mana? Ya, yang di awal ya, pelangi. Nah, itu tekanannya kuat. Pelangi, pelangi. Ya, kemudian alangkah indahmu. Itu penekanannya kuat. Alangkah indahmu. Kemudian merah, kuning, hijau. Me-nya itu penekanannya kuat. Merah, kuning, hijau. Kemudian di langit yang biru. Nah, D-nya itu penekanan yang kuat. Pelukismu agung. P-nya yang penekanannya kuat. Siapa gerangan, ya Si-nya ya. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, pelangi, pelangi sama ciptaan Tuhan itu penekanannya kuat. Nah, itu tekanan ya, tekanan nada atau dinamika nada itu ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kedua, muatan PKN. Kita akan belajar bersatu dalam bermain, judulnya ya. Nah, di Indonesia ini memiliki keanekaragaman. Kemarin ya, dari suku, agama, budaya, serta adat dan istiadat. Nah, ketika bermain bagaimana? Ya, kita harus bersatu, nggak boleh membeda-bedakan, baik agama, budaya maupun adat istiadatnya. Contohnya nih, Raisa memiliki banyak teman. Hari ini Raisa mengajak teman-temannya untuk bermain. Mereka bermain di halaman rumah. Nama teman Raisa adalah Made, Anissa, dan Seva. Raisa dan teman-temannya memiliki agama yang berbeda. Made beragama Hindu, Anissa beragama Islam, Seva beragama Kristen, sementara Raisa beragama Buddha. Meskipun memiliki keanekaragaman agama, Raisa dan teman-temannya tetap rukun ya. Meskipun mereka berbeda-beda agama, mereka tetap bermain bersama ya. Itu yang namanya bersatu dalam bermain, tidak membeda-bedakan ya, tidak pilih-pilih teman. Nah, apa sikap rukun itu? Kalian tahu apa itu sikap rukun? Ya, rukun adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu sikap rukun, sikap menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Hidup bersatu akan mempererat persaudaraan ya. Ketika kita bersatu itu akan mempererat persaudaraan. Tapi sebaliknya, ketika kita
eh, tidak bersatu, semuanya itu pasti akan terpecah belah. Ketika bermain kita harus menanamkan sikap bersatu ya. Harus bersatu ketika bermain, tidak boleh membeda-bedakan. Itu muatan PKN ya. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar lagi tentang penggunaan huruf kapital. Tadi kan udah ya. Sekarang huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Jadi setiap nama orang itu huruf pertamanya itu pasti menggunakan huruf kapital, ditulisnya dengan huruf kapital. Contoh, Melan dan Nina akan pergi ke perpustakaan bersama. Nah, namanya Melan. Nah, M-nya itu huruf besar. Kemudian Nina, N-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Gitu ya, itu penggunaan huruf kapital. Kemudian kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat. Contoh, ada kata kuning, Anita, warna, kerudung, memakai. Nah, itu perhatikan gambarnya ya. Kira-kira itu akan kita susun menjadi kalimat apa? Ada kata kuning, Anita, berwarna, kerudung, memakai. Kata apa ya? Kita akan susun menjadi kata Anita memakai kerudung berwarna kuning. Nah, kalian harus tentukan subjeknya dulu. Siapa subjeknya? Yaitu Anita. Predikat, nah memakai. Kemudian objeknya kerudung berwarna kuning, itu keterangannya. Nah, kalian harus tentukan dulu subjek, predikat, objek sama keterangannya. Kalian tentukan dulu, kemudian kalian susun kata tersebut menjadi sebuah kalimat ya. Subjeknya di depan ya. Ya, tentukan, cari dulu subjeknya yang mana. Itu muatan bahasa Indonesia. Sudah ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri ya pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.